Kalau misalnya yang sebelumnya pernah ikutan webinar juga di minggu kemarin, juga ngebahas bukunya Hye-min Senim yang judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down ya. Nah sekarang judulnya Love for Imperfect Things, How to Accept Yourself in a World Striving for Perfection. Jadi Hye-min Senim ini seorang biksu dari Korea Selatan, tapi beliau juga sering suka menulis buku, dan kebetulan buku-bukunya itu selalu bestseller, international bestseller. Nah, bisa dilihat juga dari rating dari Goodreads ya. Buku Hye-min Senim ini mendapat rating 4,25 dari 5. Jadi buku ini memang bagus banget. Saya sangat merekomendasikan buku ini buat semua yang suka baca buku self-improvement karena buku ini tuh benar-benar mengajarkan bagaimana agar kita bisa menerima kekurangan kita, bisa menerima bahwa dunia itu tidak sempurna. Gitu. Di buku ini ada 8 chapters, yaitu self-care, family, empathy, relationship, courage, healing, enlightenment, dan acceptance. Tapi di sini saya akan membahas key points-nya ya dari satu buku ini. Yang pertama akan dibahas itu adalah love yourself. Sudah sayangkah kita pada diri kita sendiri? Nah, kita tuh kan sering ya mendengar kata love yourself, tapi seperti apa sih sebenarnya love yourself itu? Menurut Hye-min Senim, kita tuh harus baik terhadap diri kita sendiri dulu sebelum kita baik kepada orang lain. Karena dengan kita baik kepada diri sendiri, otomatis orang lain dan semesta ini pun akan berpikiran bahwa kita tuh pantas untuk disayang, pantas untuk being treated well gitu, dengan baik. Dan sebelum kita baik kepada orang lain, baik kepada diri sendiri itu adalah kewajiban kita. Tuh, kita kan cenderung berpikir baik kepada diri sendiri itu sesuatu perbuatan yang egois ya, padahal bukan. Itu sangat beda. Kalau egois itu kan berlebihan dan tidak baik kepada orang lain gitu ya. Tapi kalau baik kepada diri sendiri itu balance kayak gitu. Dan cenderung kalau misalnya kita lihat gitu ya, ada juga jenis orang yang yes man. Jadi dia tuh sering banget bilang iya dan susah untuk menolak ajakan atau permintaan orang lain gitu. Nah, dari buku ini kita akan belajar bahwa menolak permintaan orang lain itu bukan sesuatu yang jahat. Menolak permintaan orang lain itu ketika kita misalnya kurang nyaman atau misalnya sedang tidak ingin mengerjakan sesuatu yang orang lain minta, itu adalah bagian dari cara kita memprioritaskan dan menyayangi diri kita sendiri selama kita menolaknya itu dengan baik. Dan jangan takut juga untuk kehilangan teman atau misalnya takut dibenci kalau misalnya kita bilang enggak atau menolak, karena real friends, kalau misalnya teman kita benar-benar baik sama kita, teman yang benar-benar teman, pasti akan mengerti selama kita menjelaskan dengan baik alasannya itu apa. Jadi jangan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri demi kebahagiaan orang lain, tapi kitanya malah sedih atau menderita. Gitu. Terus mencintai diri sendiri atau menyayangi diri sendiri juga dimulai dengan mengerti atau percaya bahwa perasaan kita itu penting. Maksudnya adalah ketika kita sedih, ketika kita marah, ya ungkapkan aja gitu. Tapi ya mengungkapkannya juga harus dengan cara yang benar ya, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai membuat orang lain juga menderita. Gitu. Karena dengan kita jujur terhadap perasaan kita sendiri, akan semakin mudah juga untuk kita dapat mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan,
Kalau misalnya kita sedang tidak ingin menerima ajakan orang lain atau permintaan orang lain, katakanlah dengan santun, dengan sopan, alasannya apa, jangan takut, karena semakin kita takut dan selalu menahan-nahan diri, semakin sulit itu ke depannya. Tapi kalau kita mencoba untuk jujur ke orang lain, apa yang kita rasakan, semakin mudah juga ke depannya untuk kita lebih terbuka. Dan yang terakhir adalah poin jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pasti sulit ya, apalagi sekarang sosmed kan ya, suka ngeliat status orang lain, pencapaiannya kayak gimana gitu. Wajar bagi kita untuk membandingkan diri, tapi seperti kata pepatah juga, kan rumput orang lain selalu terlihat lebih hijau gitu. Di sana kita cenderung akan merasa lebih kecil, dalam artian maksudnya kita akan merasa kurang gitu dibanding orang lain, karena kita cenderung akan membandingkan diri kita dengan yang lebih kan. Dari situ kita akan malahan merasa kurang, merasa jelek, merasa tidak sempurna. Maka jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri di masa lalu. Dari situ kita bisa melihat kalau kita tuh pasti berproses menuju yang lebih baik lagi gitu. Terus ada juga nih cara lain bagaimana untuk mencintai diri kita sendiri, yaitu dengan berbuat baik pada orang lain. Kenapa sih berbuat baik pada orang lain bisa bikin kita lebih sayang sama diri sendiri? Karena dengan berbuat baik sama orang lain, kita tuh bakal merasa bahwa kita berguna. Kita bakal merasa bahwa oh kayak gini ya rasanya melihat orang lain bahagia ketika kita udah membantu mereka. Nah, dengan kita lebih menyayangi diri sendiri, kita pun akan lebih merasa percaya diri dan berani untuk menghadapi new problems atau new environment. Kita pun akan lebih percaya diri untuk melangkah ke depannya. Nah, tadi kan love yourself ya, atau mencintai diri sendiri. Bagaimana dengan mencintai orang lain? Menurut Hyemin Senim, hubungan yang baik itu adalah ketika kedua orang memiliki perasaan dengan porsi yang sama. Hubungan yang baik itu ada jika tidak ada yang berlebihan perasaannya dalam suatu hubungan itu. Karena jika ada perasaan yang berlebih, cenderung akan membuat kita menjadi lebih overprotective, menjadi misalnya lebih curigaan, mengekang. Jadi usahakan untuk memiliki perasaan yang sewajarnya, jangan berlebihan. Seperti yang kita ketahui kan, apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi usahakan memiliki perasaan kepada orang lain itu, baik itu ke teman, ke keluarga, ke pasangan, sewajarnya. Karena seperti kita ketahui juga, di dunia ini itu tidak ada yang kekal ya. Nothing lasts forever, nothing stays the same. Jadi kita pun harus siap-siap akan perubahan dalam kehidupan, perubahan dalam hubungan. Contoh kecilnya aja ketika teman kita misalnya yang selalu bersama dari SD sampai SMA tiba-tiba kuliahnya berbeda dengan kita, atau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Tidak ada yang benar-benar sama di dunia ini, akan selalu ada yang berubah. Jadi perasaan yang sewajarnya akan menyelamatkan kita dari rasa sakit yang berlebihan. Nah, untuk memiliki perasaan yang wajar, kita harus mengingat bahwa diri sendiri itu bagaikan sebuah bulan purnama yang sempurna, bukan bulan sabit yang cuma setengah gitu, bukan bulan sabit yang menunggu bulan lainnya untuk merasa sempurna. Karena kalau misalnya kita merasa kita tuh cuma setengah, kan ada ya, kadang orang bilang
kamu melengkapiku gitu. Ada pepatah kayak you complete me, kamu melengkapiku gitu. Mindset kayak gitu tuh menurut Hyemin Sunim itu malah membuat orang lain lebih dependent gitu, lebih bergantung. Jadi dan selain membuat kita merasa lebih bergantung sama orang lain, kalau kita merasa kita tuh seseorang yang membutuhkan orang lain untuk melengkapi kita, kita akan berlebihan juga gitu perasaannya kepada dia karena kita hanya dialah yang bisa melengkapi kita. Jadi jangan berpikiran bahwa kita tuh sebuah bulan sabit, tapi berpikiran kita tuh sebuah bulan purnama yang memang sudah sempurna, yang sudah komplit gitu. Nah, terus cinta bagi orang lain itu bisa juga dalam bentuk cinta kepada anak. Nih kita kan kurang lebih kemungkinan besarnya akan menjadi orang tua ya, menjadi sosok orang tua. Jika menjadi orang tua itu jangan terlalu mengekang karena sebenarnya kebahagiaan anak-anak itu ada di keputusan mereka sendiri, ada di bagaimana cara mereka menjalani hidup mereka, bukan dari bagaimana kita mengatur mereka. Lalu dari buku ini juga saya belajar bahwa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak itu akan membuat mereka mengagumi kita. Nilai-nilai kebaikannya misalnya nilai toleransi, gotong royong, kejujuran, dan mereka tidak akan pernah mengagumi sosok orang tua yang overprotective. Malah cenderung jika kita overprotective, mereka cenderung tidak jujur, mereka cenderung takut untuk jujur untuk menceritakan apa yang mereka inginkan. Jadi jadilah orang tua yang respectful kepada pilihan dan keinginan anak gitu. Nah, dalam berhubungan dengan orang lain kita cenderung ingin berempati ya, karena jika kita benar-benar menyayangi seseorang, kita ingin membantu mereka. Menurut buku, menurut Hyemin Sunim di bukunya, jika benar-benar menyayangi seseorang, listen carefully to what they say. Jika kita benar-benar menyayangi seseorang, kita tidak akan kita akan mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa kita selalu ada untuk mereka. Dengarkan mereka, fokuskan pikiran dan perasaan kita ketika mereka sedang bercerita. Karena hadiah atau the best gift is our presence gitu. Hadiah terbaik bagi orang yang kita sayang itu bukan dalam bentuk coklat, bukan dalam bentuk bunga, tapi kehadiran kita dan keberadaan kita untuk selalu mensupport mereka bagaimanapun masalah yang mereka hadapi. Terus kita juga harus membantu dengan tulus. Kita cenderung mengharapkan balasan ketika membantu orang lain, dan ketika balasan itu tidak kita dapatkan, kita akan merasa kecewa itu. Gantilah mindset bahwa kita membantu orang lain itu untuk kepentingan mereka sendiri, gantilah menjadi kita membantu orang lain itu karena kita memang senang membantu. Maka dari itu tidak akan terlalu kecewa kalau misalnya mereka tidak membalas kebaikan kita. Nah, terus kalau kita dibantu dengan orang lain, kita kan ingin membalas budi kepada mereka ya. Lalu bagaimana jika orang yang pernah membantu kita itu sudah tidak ada di dunia? Kita bisa membantu mereka dengan cara lain, yaitu membantu orang yang lebih muda daripada kita dan yang sedang ada dalam situasi yang pernah kita hadapi waktu dulu. Karena dengan membantu orang yang lebih muda dalam situasi yang pernah kita hadapi akan membuat orang yang pernah membantu kita bahagia, karena mereka merasa
nilai kebaikan yang mereka berikan kepada kita itu disalurkan lagi ke orang lain gitu. Karena kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama begitu. Terus dalam menghadapi hidup kita sering takut untuk memutuskan sesuatu, takut untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, bagaimana sih tipsnya biar kita enggak ketakutan? Yaitu berpikir dan tanamkan dalam pikiran kita bahwa ini tuh hidup kita, bukan hidup orang lain, bukan hidup orang tua kita, bukan hidup teman kita. Jadi apapun yang kita inginkan dalam hidup, lakukan saja, jangan ragu-ragu. Karena seperti quote yang ada di sini, no matter who you are, it is impossible for you to please everyone. Mau bagaimanapun sukses apapun kita, pasti akan selalu ada yang kontra kan, ada pro dan kontra. Jadi ya udah, lakuin aja. Ketika kamu pengen mencoba hal yang baru, jangan pikirin orang lain bakal ngomong apa, karena ya ini hidup kamu, bukan hidup mereka, gitu. Memulai sesuatu itu memang sulit. Cobalah dengan hal yang kamu sukai terlebih dahulu. Biasanya kan memulai sesuatu tuh suka males, atau misalnya kita terlalu berpikir panjang akan dampaknya apa gitu. Cobalah dengan sesuatu yang paling mudah atau yang kamu sukai terlebih dahulu. Sama halnya jika harus mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya, cobalah dengan soal yang paling mudah terlebih dahulu, sehingga kedepannya akan terasa ringan. Dan jangan takut gagal. Karena semua orang itu pasti pernah merasakan kegagalan, minimal sekali gitu. Seorang CEO, seorang presiden, pasti mereka pun pernah merasakan kegagalan, gitu. Bukan cuma kita aja. Yang harus kita takuti itu adalah jika kita gagal sebelum mencoba, atau jika kita tidak belajar dari kegagalan itu. How to be more successful? Bagaimana sih biar kita tuh lebih sukses gitu dalam hidup? Coba deh tanyakan pada diri sendiri. Yang pertama, value apa sih yang menjadi patokan dalam menjalani hidup kamu, dan apa yang ingin diraih dalam hidup? Dengan mengetahui kedua pertanyaan ini, dengan bisa menjawab pertanyaan ini, akan membuat kita lebih mudah menentukan langkah ke depannya, akan membuat kita lebih tahu jalan mana yang harus ditempuh gitu. Nah, dalam hidup juga kita, karena kita berhubungan dengan orang lain, pasti ada kalanya kita tersakiti kan ya. Dalam berinteraksi dengan orang lain, mau sebaik apapun kita, pasti ada aja gitu yang menyakiti kita, entah itu disengaja atau enggak. Gimana sih caranya biar kita bisa heal ourselves, biar kita bisa menyembuhkan luka yang ada? Kita harus percaya bahwa every emotion is valid. Apapun yang kita rasakan, gak apa-apa gitu, rasain aja. Kalau misalnya kita sedih, terimalah kalau kita sedih, jangan denial gitu, jangan misalnya kita sedih terus maksa-maksain, aku nggak mau sedih, aku pengen bahagia hari ini, dan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita terus menahan-nahan perasaan, bisa jadi kita tuh di ujung malah jadi bom waktu gitu, malah nantinya jadi semakin menjadi-jadi perasaan negatifnya. Tapi ingat juga, kalau misalnya kita sedang terpuruk, jangan terlalu berpikir negatif. Karena jika kita berpikir negatif, ketika kita merasakan perasaan yang negatif, ujung-ujungnya kita akan merasa bahwa masalah itu semakin besar, masalah itu tidak dapat dipecahkan. Jadi cobalah, walaupun seburuk apapun masalah yang kamu hadapi, cobalah untuk melihat sisi baiknya. Sekecil apapun sisi baik itu, tapi harus percaya bahwa nothing lasts forever, not even your hard times. Semuanya pasti akan berlalu, termasuk masalah yang kamu hadapi. You will get better. Terus membenci seorang itu merugikan diri sendiri. Nah, kalau misalnya ada yang menyakiti kita, cenderung kita kan akan
merasa benci atau tidak suka terhadap orang itu. Tapi ternyata membenci seseorang itu malah merugikan diri sendiri. Kenapa sih kok bisa merugikan diri sendiri? Itu karena waktu yang harusnya kita pakai untuk bersenang-senang, untuk melakukan kegiatan yang produktif, dipakai untuk menyimpan perasaan negatif terhadap seseorang. Terus kalau misalnya kita benci sama seseorang kan, kita cenderung pengen kepo tentang apa yang dia lakuin, terus pengen ngegibahin gitu kan ya. Jadi itu bikin kita rugi. Harusnya waktu yang kita pakai di dunia ini dipakai untuk hal-hal positif. Jadi buat yang lagi benci sama seseorang, coba kurangin deh rasa bencinya dan lebih fokus sama kebahagiaan yang ada. Untuk menyembuhkan diri sendiri, kita juga bisa dengan mendoakan orang lain yang juga sedang mengalami kesulitan. Dengan mendoakan orang lain, semoga doanya bisa kembali lagi kepada kita, dan dengan kita mendoakan orang lain, di situ juga kita percaya bahwa tidak ada kesakitan yang kekal. Seiring berjalannya waktu, semuanya pasti akan menjadi lebih baik. Ketika kita sedang sedih atau terpuruk, kita cenderung berpikir bahwa kok hidup ini hampa ya, kok aku gini-gini aja ya, kok sedih banget gitu, harus ngapain lagi sih gitu. Ada 4 kegiatan yang direkomendasikan sama Heung-min Senin, yaitu yang pertama, coba sesuatu yang baru. Misalnya hobi atau rutinitas baru, atau misalnya mencoba untuk memasak masakan yang baru gitu, biar kita nggak terlalu bosan gitu. Terus ada juga dengan cara volunteering, yaitu kegiatan sukarelawan ya. Dengan kegiatan sukarelawan, selain kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita juga bisa merasa bahwa kita tuh berguna bagi sesama. Apalagi kalau misalnya melihat orang-orang yang udah kita bantu tuh tersenyum atau misalnya berterima kasih, pasti kita akan merasa lebih baik. Terus bercengkrama dengan teman, karena sekarang lagi musim COVID-19, kita mungkin udah lama gitu ya nggak ngobrol sama teman atau udah lama nggak ketemu. Coba deh untuk yang udah lama nggak ngobrol sama teman, coba chat temannya apa kabar, tanyain gimana kabarnya. Terus dari situ kita bisa sharing gimana keseharian kita. Terus dari situ juga kita bisa merasa lebih baik dan merasa nggak sendiri. Hal lain untuk dilakukan biar kita merasa hidup ini nggak hampa adalah meditasi. Nah, meditasi ini bisa dicari ya di Google, banyak juga aplikasinya, terus bagaimana caranya juga. Tapi intinya meditasi ini memfokuskan diri kita ke momen saat ini, agar kita pikirannya nggak terlalu kemana-mana gitu. Nah, terus gimana sih caranya biar merasa lebih damai dalam hidup, untuk menjernihkan pikiran dan merasa tenang? Ada 4 caranya. Yang pertama itu lihatlah pemandangan yang indah sambil tersenyum. Dengan itu, walaupun ya awalnya mungkin dipaksain ya senyumnya, tapi cobain aja gitu. Nanti juga pasti bakal merasa sedikit lebih baik gitu. Terus tutup mata dan tarik nafas dalam-dalam agar merasa lebih tenang, mendengarkan lagu sambil memejamkan mata, dan berjalan kaki tanpa arah tujuan. Siapa tahu nanti di jalan ketemu kucing yang lucu, atau misalnya ketemu bunga yang cantik, jadi bisa membuat perasaan kita lebih hangat, lebih jernih gitu pikirannya. Terus chapter terakhir yang mau dibahas adalah acceptance. Nah, ini tuh menerima itu terdengar gampang ya, padahal kalau kita yang mengalami sendiri lumayan sulit kan ya untuk menerima tuh. Tapi kita harus belajar dulu untuk menerima diri kita sendiri apa adanya, agar orang lain pun melakukan yang sama gitu. Kalau misalnya kita bisa menerima diri kita sendiri, orang lain pun akan menerima kita apa adanya. Tapi kalau misalnya kita
gak mau menerima diri kita sendiri dan malahan kita mencoba untuk menjadi orang lain pun pasti bingung dan nggak mengerti gitu kan sama keinginan kita kayak gimana. Jadi kita harus belajar untuk menerima diri sendiri apa adanya. Dan dunia ini tidak ada yang sempurna. Seperti judulnya ya, Love for Imperfect Things. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, kita harus belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Kata Hyeguang Sening, the secret to a happy life is not chasing after a better job, but learning to enjoy the job you have. Nah, agar kita bahagia itu, kita tidak harus menunggu waktu cita-cita kita tercapai atau impian kita tercapai, tapi cobalah untuk bahagia akan apa yang kita miliki saat ini, untuk mensyukuri apa yang kita punya saat ini, gitu. Mensyukuri apa yang ada akan membuat kita bahagia. Dan dengan itu kita juga akan merasa content gitu, akan merasa cukup. Karena life is not about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain. Badai itu pasti berlalu, jadi tetaplah berjuang dan percaya bahwa hidup ini indah. Dan kalau misalnya ada masalah dalam hidup, ingat kalau badai itu pasti berlalu. Dan kalau misalnya kita merasa sangat terpuruk, coba cari bantuan. Dalam artian kita bisa obrolin ke teman, obrolin ke orang tua, atau kalau misalnya kurang nyaman sama keduanya bisa cari aplikasi atau website yang bisa mendengarkan kita gitu, kayak misalnya website atau aplikasi tentang psikologi. Jadi jangan merasa sendiri karena memang dunia ini tidak sempurna dan kita harus menerima ketidaksempurnaan itu. Ya, jadi jangan takut untuk mencoba juga hal yang baru. Ketika kita ngerasa stuck, coba aja untuk cobain hal yang baru. Terus juga jangan takut untuk mengambil keputusan. Gitu. Ini juga ada surat kecil dari Yamin Sening tentang bukunya. Although we are imperfect and live in an imperfect world, may we continue to love. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Aida atas materinya yang luar biasa. Ternyata nggak hanya love yourself gitu ya, tapi juga bagaimana love for others juga. Nah, teman-teman, selama kurang lebih 5 menit ke depan, saya mempersilakan teman-teman untuk barangkali ada yang ingin bertanya, boleh silakan di ini aja, boleh di chat atau mau raise hand dulu juga boleh. Silakan teman-teman. Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Di materinya tuh menarik banget ya Kak Ida ya, tentang love imperfect itu ya, gimana caranya kita memandang imperfect juga. Oke, ada dari Kak Rita Sylvia. Silakan Kak Rita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya izin bertanya Kak,